Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate memutuskan untuk memperpanjang penutupan kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jakarta Pusat hingga 11 September 2020. Lalu bagaimana kondisi terkini kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika? Langsung saja kita bergabung bersama reporter Putri Amanda dan juru kamera Yusuf Fajar. Amanda, bagaimana kondisi terkini gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika? Ya, jika kondisi terkini di kantor pusat Kominfo yang berada di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, memang kami pantau tidak ada aktivitas yang dilakukan oleh pegawai di Kominfo yang melaksanakan pekerjaan mereka dari kantor atau WFO. Ini berarti seluruh ataupun penutupan kantor ini dilakukan secara total ataupun secara keseluruhan. Maka dari itu WFH memang diberlakukan bagi seluruh karyawan yang ada di Kominfo. Tentunya dengan diberlakukannya WFH kali ini, dengan dibarengi adanya surat edaran yang langsung diedarkan oleh Menkominfo sendiri, yang mana di dalam surat edaran tersebut berisikan tentang penyebaran COVID-19 yang ada di lingkup perkantoran, tepatnya yang ada di gedung Kominfo. Maka dari itu pihak dari Kominfo memperpanjang penutupan kantor ataupun memberlakukan sistem WFH bagi seluruh karyawan hingga 11 September 2020 yang akan datang. Maka dari itu pegawai di Kominfo ini bisa melaksanakan tugas mereka dari kantor atau WFH per 14 September 2020 yang akan datang. Namun dalam jangka waktu tersebut memang akan dievaluasi kembali sesuai dengan kondisi yang ada. Terkait dengan WFH sendiri memang sudah dilakukan oleh Kominfo sejak 28 Agustus 2020 yang lalu. Maka dari itu ada penambahan ataupun perpanjangan dari pemberlakuan WFH hingga 11 September 2020 karena menyusul adanya kasus positif terbaru yang ada di Kominfo sendiri. Untuk saat ini ada sebanyak 49 orang yang memang terkonfirmasi COVID-19 di lingkup Kominfo. 18 orang diantaranya memang dinyatakan sembuh dan sampai saat ini memang tidak ada yang dinyatakan meninggal dunia karena positif COVID-19. Dan dengan adanya penutupan kantor secara keseluruhan ini, selama penutupan kantor memang pihak dari Menkominfo sendiri, Johnny G. Plate, ini melaksanakan tugas-tugas yang ia lakukan di kantor rumah Dinas Widya Chandra dengan tentunya menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat. Maka dari itu ia juga dibantu oleh staf-staf yang bertugas untuk mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Cikal. Ya, Amanda, apakah ada informasi penambahan karyawan yang terkonfirmasi positif COVID-19? Ya, Cikal, memang berdasarkan informasi yang sudah saya sampaikan tadi juga, untuk saat ini memang ada penambahan kasus positif di lingkup Kominfo, yakni ada sebanyak 49 orang dan 18 diantaranya ini dinyatakan sembuh. Terkait dengan hal itu, Menkominfo juga mengajak agar seluruh masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19 seperti 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Penggunaan masker juga ini sangat penting, dinilai sebagai tameng ketika hendak keluar rumah. Penggunaan masker dengan baik dan benar tidak hanya dikaitkan di telinga saja ataupun diturunkan ke dagu karena ini berpotensi untuk dapat saling menularkan COVID-19. Untuk itu pihak dari Kominfo juga menegaskan bahwa protokol kesehatan sebenarnya sudah diterapkan secara ketat di lingkup Kominfo, seperti ada alat pengukuran suhu tubuh dengan digital dan juga ada tempat-tempat titik cuci tangan serta disediakan pula hand sanitizer. Terkait dengan Menkominfo juga menekankan bahwa dilarang untuk berkerumun ataupun menghindari kerumunan karena saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa memang masyarakat khususnya di DKI Jakarta sudah mulai abai terkait dengan protokol kesehatan COVID-19 seperti mereka malah berkerumun atau malah berkeluar dari rumah. Sementara demikian, Cikal, kami kembalikan ke Anda. Ya, baik Amanda, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, itu tadi laporan dari reporter Putri Amanda dan juru kamera Yusuf Fajar melaporkan langsung dari gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jakarta Pusat.